Hai, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari Universitas PGRI Madiun, program studi pendidikan akuntansi semester 4. Di sini, saya Wandi Sasmita dan juga teman saya nanti Linanda Elsa Dilaines dan Tiasa Yuwardani akan menyampaikan video presentasi mengenai perlakuan akuntansi terhadap transaksi deposito. Simak videonya ya. Perlakuan akuntansi terhadap transaksi deposito. Yang pertama, perbedaan deposito dan tabungan biasa. Deposito yaitu salah tempat bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi dalam bentuk surat berharga. Sedangkan tabungan biasa yaitu pencatatan untuk semua transaksi yang terkait dengan tabungan yang meliputi setoran, penarikan, dan pemindah bukuan. Yang selanjutnya yaitu prosedur pembukuan rekening deposito. Nasabah mengajukan permohonan membuka rekening yang dicatat oleh bank sehingga nasabah tersebut mempunyai nomor rekening deposito. Nasabah dapat menyetorkan dananya setelah mempunyai nomor rekening di bank dengan jangka waktu penyimpanan sesuai dengan permohonan. Berikut ini adalah syarat pembukuan deposito. Yang pertama yaitu jumlah minimal untuk nominal yang didepositkan yaitu sebesar 1 juta atau sebesar 5.000 US dollar atau sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. Yang kedua yaitu besarnya bunga yang diberikan, dan yang ketiga cara pembayaran bunga, yang keempat cara pencairan deposito, dan yang terakhir perpanjangan deposito secara otomatis. Next yang selanjutnya yaitu penutupan deposito. Penutupan deposito ialah proses penarikan dana deposito termasuk bunga depositnya oleh nasabah yang telah jatuh tempo. Seorang nasabah tidak memperpanjang penyimpanan dananya atau roll over pada proses penutupan deposito. Deposito automatic roll over adalah nasabah bersangkutan menyimpan kembali dana deposito yang telah jatuh tempo tersebut untuk periode penyimpanan berikutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi deposit. Pencatatan akuntansi deposit dimulai dari pembukuan deposit oleh nasabah. Setelah nasabah membuka depositnya, pencatatan akuntansi sudah dimulai berjalan. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh yang pertama yaitu Vina melakukan setoran tunai untuk pembukuan rekening deposito berjangka 6 bulan sebesar 20 juta. Maka pencatatan akuntansinya kas debit 20 juta pada deposito 6 bulan Nyonya Vina kredit 20 juta. Setelah beberapa bulan berjalan, maka timbul bunga deposito sehingga pihak bank melakukan pencatatan akuntansi. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh yang kedua. Bank akan memberikan bunga 12% PA dengan perhitungan 20 juta dikali 20% per 12 bulan, maka bunga yang akan diterima adalah 200.000 per bulan. Jurnalnya, biaya bunga deposito sebesar 200.000 rupiah debit, bunga yang dibayar deposito kredit 200.000 rupiah. Pada saat bunga diambil tunai, bunga dibayar deposito debit 200.000 rupiah, pada kas 200.000 rupiah kredit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiasa Yuwardani dengan NIM 1902106006. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi pada jasa kredit. Selanjutnya, akuntansi kredit. Kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis dan sebagai salah satu sumber uang yang perlu dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai kunci kehidupan bagi setiap manusia. Kredit mempunyai suatu fasilitas keuangan berupa pinjaman dan membayarkannya kembali sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, kredit adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha tertentu untuk meminjam uang dengan tujuan untuk membeli produk dan membayarkannya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak yang bersangkutan. Unsur-unsur kredit terbagi menjadi 5. Yang pertama, kepercayaan. Keyakinan pemberi kredit bahwa fasilitas yang diberikan akan benar-benar diterima kembali sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua, kesepakatan. Kredit juga mendukung undur kesepakatan antara pihak pemberi kredit dan pihak penerima kredit. Yang ketiga, jangka waktu. Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Yang keempat, adanya tenggang waktu yang diberikan oleh bank akan menimbulkan resiko tak tertagih yang menjadi makin panjang suatu kredit. Yang kelima, balas jasa, suatu keuntungan atau pemberian suatu kredit atau pembiayaan.
Sasaran kredit. Sasaran kredit terbagi menjadi dua, yaitu sasaran mikro dan sasaran makro. Sasaran makro bank meliputi pengusaha besar, investor, pemerintah, dan bank lain yang memiliki skala lebih kecil. Sedangkan sasaran mikro, segmen pasar kredit berskala mikro kecil dan menengah yang masih memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit seperti perorangan yang memiliki usaha sektor ekonomi produktif disebut dengan sasaran mikro. Adapun beberapa fungsi kredit. Yang pertama, meningkatkan daya guna barang. Yang kedua, meningkatkan daya guna uang. Yang ketiga, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, menstabilkan moneter. Yang kelima, meningkatkan kegairahan untuk berusaha. Yang keenam, meratakan pendapatan. Adapun tujuan pemberian kredit, yaitu mencari keuntungan, merupakan tujuan adanya kredit bank. Membantu pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi dan pengembangan. Membantu usaha nasabah yang digunakan untuk investasi maupun modal kerja. Selanjutnya, persetujuan dan pagu kredit. Contoh persetujuan dan pagu kredit dapat dilihat sebagai berikut. Manajemen Bank Omega telah menyetujui pemberian kredit investasi kepada PT Pizzeria sebesar 250 juta untuk rencana ekspansi usaha dengan suku bunga 1.500.000, biaya materai dan lainnya 50.000. Biaya notariat pada notari Andi sebesar 5 juta dibebankan dan dibayarkan langsung oleh nasabah kepada Bank Omega. Komitmen ini dibukukan dengan ayat jurnal oleh Bank Omega ke Rek ADM rupiah kredit yang telah disetujui. Kredit. Adanya penarikan kreditur akan dibukukan dalam rekening efektif atau neraca dan akan mengurangi komitmen yang telah dicatat dalam rekening administratif. Penjumlahan rekening administratif dan saldo debit kredit yang akan diberikan merupakan besarnya pagu kredit yang telah disetujui pihak bank. Hitungan bunga. Besarnya bunga yang harus diperhitungkan sebagaimana telah disinggung di atas kepada nasabah adalah lamanya hari kredit yang outstanding dan harus segera dicatat dalam pembukuan bank. Bunga. Pelunasan bunga debitur akan dicatat dari bank dan disesuaikan dengan penerapan metode pencatatan yang dianut sewaktu mencatat bunga yang jatuh tempo. Pelunasan pokok pinjaman. Pelunasan pinjaman pokok juga dibukukan dengan cara mengkredit rekening nasabah yang bersangkutan jika terjadi pelunasan kredit setelah bunga terutang, diperhitungkan dan dilunasi oleh nasabah debitur. Prestasi nasabah debitur. Jika terjadi prestasi dalam pelunasan pokok debitur oleh Bank Omega Jakarta, harus dicatat dan dibebankan rekeningnya dari debitur yang masih aktif. Adanya praktik kredit yang berjalan hingga sekarang harus membeda-bedakan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas. Kolektibilitas terdiri atas lancar, kurang lancar, dan diragukan. Penilaian debitur pada neraca. Penilaian debitur kepada neraca akan dilakukan atas dasar kolektibilitas debitur yang outstanding. Dalam rekening biaya penyisian debitur yang diragukan, penyisian dibebankan ke dalam ikhtisar laba rugi.